Halo semuanya, perkenalkan saya Priscilla Cantika Mantero dan biasa disapa Cantika. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan bahasa Inggris Unika Santo Paulus Ruteng dan saat ini sudah memasuki semester 5. Dan saya merupakan Putri Budaya NTT tahun 2025. Oke, kenapa saya memilih prodi bahasa Inggris itu? Pertama karena bahasa Inggris merupakan suatu hal yang saya sukai. Dari kecil saya suka mempraktekkan bahasa Inggris, saya juga tumbuh bersama lingkungan saya, di mana dulu mama kecil saya juga sering melatih saya berbahasa Inggris. Jadi dari situ saya memilih untuk, wah saya tertarik ini sama bahasa Inggris. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana saya melihat khususnya di NTT ini kita harus masih perlu banyak belajar khususnya untuk bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu merupakan suatu hal yang sangat krusial apalagi di zaman sekarang ini di mana bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional ya sekarang di mana bisa membantu kita untuk bisa membangun jejaring sosial yang lebih luas dan juga kalau bisa bahasa Inggris itu saya merasa peluang kerjanya gitu dan juga peluang kita untuk berjumpa dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia itu menjadi lebih mudah karena kita memiliki basic English lah setidaknya untuk bisa berbicara dengan mereka, menukar pendapat, pikiran, brainstorming, dan sebagainya. Wow, it is such a difficult things to answer. Tapi sebenarnya kalau pasang standar sebenarnya saya tidak menaruh banyak ekspektasi karena sebenarnya jangan terlalu mungkin itu perbedaan pendapatnya ada, kayak ada yang bilang harus keras sama diri sendiri, tapi bagi saya percuma kita keras kalau kita tidak menemukan bahagia, karena sebenarnya yang paling penting dari semuanya itu kita harus melakukan semuanya dengan penuh sukacita. Jadi untuk apapun apa yang saya harapkan, saya cuma jalani dan nikmati prosesnya. Saya ada di titik ini saat ini ya karena saya suka, saya bergelut dengan hal-hal yang membuat saya bahagia. Saya suka ada di sini, jadi sebenarnya untuk targetnya sebenarnya saya tidak menaruh ekspektasi yang besar, tapi saya selalu melakukan semua proses itu dengan tulus dan juga karena atas dasar saya mau untuk melakukannya. Kalau itu menurut saya kita harus lebih dipentingin skill sih, walaupun sekarang kita ini kayak semacam musuhan ya sama AI, tapi dimana kita juga butuh AI untuk membantu kita, untuk growth sama kita. Tapi kan untuk sekarang AI itu tidak bisa melakukan skill-skill yang sebenarnya only human that you can do that gitu. Kayak misalnya omong yang paling hal fundamentalnya di sini tentang komunikasi. Gimana mungkin kita bisa bicara sama AI, tapi AI itu tidak punya perasaan. Sebagai manusia kita memiliki perasaan dan gunakan itu untuk bisa memanusiakan manusia. Oke. Kalau menurut saya, karena kan ini dari pendapat saya pribadi, banyak yang bilang bahasa Inggris itu kita bisa buat dari hafal kosakata, terus nonton film, dengar lagu bahasa Inggris. Oke, saya juga melakukan itu semua, everything I do. Tapi percuma kalau kita punya banyak kosakata tapi kita tidak praktek. Jadi semakin kesini saya semakin berani untuk mempraktekkan bahasa Inggris saya. Karena juga itu tadi kembali lagi di program studi saya di kampus saya yang selalu memberi ruang untuk kami berekspresi. Maka dari itu kita juga punya keberanian untuk harus tampil dan mempraktekkan apa yang kita punya. Sukses di masa muda. Cara saya menghadapi tekanan dulu ya kayaknya. Dari yang pertama itu kita harus tetap memberi ruang diskusi untuk diri sendiri gitu. Harus ada sesi refleksi untuk sebenarnya apa yang kita mau gitu. Kita harus bertanya sama diri kita sendiri juga karena seberapa banyak pressure yang kita terima itu akan impact buruk juga ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak sehat atau kita tertekan pikiran, itu semua tidak bisa kita jalani dengan fun gitu. Kita akan dibebani. Maka dari itu perlu untuk refleksi lagi, tanya untuk diri sendiri, gimana caranya. Terus soal overthinking di masa depan, itu sebenarnya nggak terlalu ya Kak, walaupun sekarang kita banyak sekali
ada AI gitu yang bisa menggantikan pekerjaan manusia bahkan. Tapi sebenarnya skill itu kita bisa pelajari. Jadi harus ada hal satu hari itu yang kita lakukan yang benar-benar bisa berdampak positif untuk diri kita sendiri. Belajar hal baru, coding, dan sebagainya. Membaca, literasi itu betul-betul membuka pikiran kita, memperluas pikiran kita. Kita bisa berdialog, kita bisa menukarkan pikiran kita, pendapat kita dengan penulisnya gitu. Jadi membaca juga merupakan salah satu hal yang sangat-sangat penting. Sebenarnya saya tidak melabelkan diri saya sebagai seorang public figure juga karena saya merasa masih sangat minim untuk sampai ke titik di sana, tapi sebenarnya saya punya mungkin bisa dibilang branding. Branding itu bukan pencitraan ya kalau menurut saya. Branding itu merupakan suatu hal yang kita lakukan biar kita itu diingat sama dunia. Kita ini siapa gitu. Jadi kita harus punya itu sesuatu hal yang bisa buat orang tuh ingat sama kita. Jadi bagaimana cara ngadepinnya itu saya di manajemen waktu yang baik dan juga lakukan semuanya itu dengan senang, kayak let it flow aja gitu loh. Jalani apa yang kita bisa lakukan dan juga just try our best. Oke. Kalau untuk saat ini saya mau nampungin skill dulu. Karena nilai itu percuma bagus, tapi kalau kita tidak punya skill, dari skill dasar-dasarnya kita tidak punya ya sama aja. Dari skill itu kita bisa membangun relasi, karena kita punya skill. Dan juga mungkin soal nilai itu cuma ada di, orang nggak akan tanya nilai kita, orang juga tidak akan tanya KTP kita. Yang orang tanya bagaimana cara kita, biar kita itu bisa memperkenalkan diri kita dengan apa yang kita miliki, gitu, apa yang kita punya, skill yang kita punya. Sebenarnya titik pencapaian terbesar saya dalam hidup ini di kuliah sih, Kak. Oke. Tidak ada satu hal pun yang saya sesali. Mungkin kalau mau ngomong di masa SMP SMA gitu, karena saya sering banyak ketakutan dan rasa ketidakpercayaan pada diri saya sendiri. Tapi ternyata saya sampai di kuliah, saya bertemu dengan orang-orang yang mereka aja percaya sama saya. Kenapa saya tidak bisa percaya sama diri saya sendiri? Dan peluang itu selalu ada, kesempatan itu selalu ada, dan saya selalu take a risk-nya. Saya selalu berusaha dan mencoba. Jadi kalau untuk hal yang disesali atau hal yang mau diubah di bangku kuliah, I'm enough. Saya sudah sangat bersyukur ada di titik ini. Oh iya, goals punya banget. Walaupun di sisi lain saya itu punya cita-cita yang besar untuk memanusiakan manusia, khususnya adik-adik saya nanti. Saya sangat berharap bisa memberi dampak yang positif buat mereka. Mereka cuma tidak hanya belajar teori, tapi juga mendapatkan banyak hal yang bisa saya bagikan. Apapun itu ambil, yang ada dalam diri saya ambil gitu. Banyak tanya, semuanya tuh kita harus memulai dengan rasa ingin tahu dan juga kemauan. Dan juga soal goals yang lain itu saya punya cita-cita untuk jadi seorang pembisnis juga. Karena I love business, karena keluarga saya juga, saya tumbuh di lingkungan yang mereka banyak yang berbisnis, jadi saya juga mau membuat diri saya gimana caranya nih supaya belajar soal bisnis. Itu sih, Kak.